Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia, bahagia buat kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Ashadu alla ilaha illallah wa sadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, ayo bantu bagikan video ini sebagai amal jariyah. Barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Jangan lupa di-subscribe ya. Kisah Rasulullah terkena tamparan orang Baduy. Rasulullah Muhammad merupakan pribadi yang paling utama di antara sekian banyak umat manusia. Dia memiliki kesabaran yang luar biasa. Pernah Rasulullah mendapat sebuah tamparan dari seorang Baduy. Ini karena dia memutuskan tali penarik timba air, yang menyebabkan timba itu terhanyut ke dalam sumur. Kisah ini terjadi ketika Rasulullah berada di rumah putrinya, Fatimah. Kala itu, seluruh penghuni rumah yaitu Fatimah, dua cucu Rasulullah, Hasan dan Husain, serta Rasulullah sendiri merasa sangat lapar. Tetapi, tidak ada satupun makanan yang bisa dikonsumsi. Rasulullah pun mengikatkan sebuah batu kecil untuk mengganjal perutnya yang sedang menahan lapar. Namun, Rasulullah tidak tega melihat kedua cucunya yang juga kelaparan. Dia akhirnya keluar dari rumah itu dan mengeluh, "Aduh kasihan, Hasan dan Husain sangat lapar." Rasulullah kemudian berniat untuk mencari rezeki agar kedua cucunya dan putrinya tidak lagi kelaparan. Di tengah jalan, dia melihat seorang Baduy sedang menimba air. Rasulullah segera menghampiri seorang Baduy itu. "Hai, Baduy, adakah pekerjaan yang bisa aku lakukan untukmu?" tanya Rasulullah kepada Baduy itu. "Iya," Baduy menjawab. "Apa pekerjaan itu?" tanya Rasulullah lagi. "Menimbakan air di sumur ini," kata Baduy itu. Rasulullah kemudian mengerjakan pekerjaan itu dan mendapat upah berupa 3 butir kurma. Rasulullah memakan buah kurma itu dan melanjutkan pekerjaan. Rasulullah pun berhasil menimba sebanyak 8 kali. Tetapi, saat ke-9 kalinya, tali timba terputus dan timba itu terjatuh ke dalam sumur. Rasulullah berhenti sejenak dan merasa kebingungan. Melihat hal itu, si Baduy itu menghampiri, memarahi kemudian menamparkan Rasulullah dan membayar apa yang sudah dikerjakan Rasulullah sesuai dengan upah yang ditentukan, yakni 24 butir kurma. Rasulullah menerima upah itu tanpa terlihat wajah marah sama sekali. Kemudian Rasulullah turun ke dalam sumur untuk mengambil timba dan diserahkan kepada Baduy itu. Si Baduy kemudian meninggalkan Rasulullah, kemudian Rasulullah pulang ke rumah Fatimah. Di tengah perjalanan, si Baduy itu tertegun. "Jangan-jangan yang aku tampar tadi Muhammad." Si Baduy itu kemudian memotong tangan yang tadinya dipakai untuk menamparkan Rasulullah. Darah bercucuran dari lengannya hingga dia pingsan. Beberapa musafir melihat si Baduy itu kemudian mencoba membuat si Baduy tersadar dengan terus menyiramkan air. Si Baduy itu siuman. "Musibah apa yang menimpamu?" tanya salah satu musafir. "Saya telah menampar seseorang yang saya kira adalah Muhammad. Makanya saya potong tangan saya karena takut mendapat musibah," kata si Baduy. Baduy itu kemudian menuju masjid untuk mencari Rasulullah. Tetapi, dia tidak menemukan Rasulullah di masjid itu. Dia kemudian menuju rumah Fatimah dan berteriak-teriak memanggil Rasulullah. Saat itu, Rasulullah sedang mendudukkan kedua cucunya di atas kedua pahanya sambil menyuapkan kurma kepada Hasan dan Husain. Mendengar teriakan itu, Rasulullah menyuruh Fatimah untuk melihat siapakah dia. Fatimah kemudian melihat keluar
keluar dan terkaget karena mendapati Baduy yang terpotong tangannya. Dia segera menghadap Rasulullah dan menyampaikan ada Baduy yang tangannya terpotong. Mendengar perkataan Fatimah, Rasulullah segera beranjak dari tempat duduk dan menemui si Baduy itu. Melihat Rasulullah, si Baduy itu kemudian meminta maaf. "Maafkan saya, Muhammad. Saya tidak mengenalmu," kata Baduy itu. "Mengapa tanganmu terpotong?" tanya Rasulullah penuh keheranan. "Tidak akan kekal tanganku yang telah menamparmu," jawab si Baduy. "Masuklah Islam, supaya kau selamat," kata Rasulullah menganjurkan. Baduy itu masih belum yakin kepada Rasulullah. "Hai, Muhammad, jika kau memang benar Nabi, perbaikilah tanganku," kata si Baduy. Rasulullah kemudian menempatkan telapak tangan yang terpotong itu ke lengan asalnya dan mengusap tangan itu. Akhirnya, tangan tersebut kembali tersambung dan orang Baduy itu masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ayo bantu bagikan video ini sebagai amal jariah. Barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Demikian ada kekhilafan dan kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.